Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kariska Ramadina Azahra dari Prodi PG PAUD. Pada UTS kali ini, saya memilih materi hadis sumber kedua dalam Islam untuk dipresentasikan. Yang pertama, mulai dari pengertian hadis. Kata hadis memiliki arti baru secara etimologis. Sebagian ulama berpendapat bahwa hadis artinya baru, yang merupakan lawan kata dari qadam terdahulu, yang mempunyai maksud bahwa semua sabda Rasulullah SAW dipandang sebagai sesuatu yang baru, sedangkan Al-Quran atau qadim lebih dahulu. Dalam istilah ilmu hadis, hadis diartikan sebagai suatu perkataan, perbuatan, dan pengakuan, persetujuan, dan ketetapan yang disandarkan kepada Rasulullah SAW. Secara umum, definisi ini juga digunakan untuk mendefinisikan sunnah. Berdasarkan penelitian Abul Baqa, kata hadis juga bisa diartikan memberitahu, yang memiliki arti sama dengan tahdis atau ikhbar. Hadis dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama ada hadis qauli atau sunnah qauliyah. Hadis qauliyah merupakan semua ucapan Rasulullah SAW setelah diangkat menjadi Rasul, baik yang berupa pernyataan, perintah, atau larangan. Lalu yang kedua ada hadis fi'li atau sunnah fi'liyah. Para sahabat menyampaikan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW yang berkaitan dengan pekerjaan, yang berkaitan dengan syariah, atau kegiatan yang dilakukan sehari-hari. Dan yang ketiga, hadis takririyah atau sunnah takririyah. Semua yang dilakukan atau dikatakan oleh para sahabat di depan Nabi ataupun bukan di hadapan Nabi. Tapi Nabi tetap mengetahuinya dan Nabi akan membetulkan atau dibiarkan, tidak akan melarangnya. Lalu, ada beberapa fungsi hadis terhadap ayat-ayat Al-Quran. Yang pertama, hadis sebagai penguat takkid terhadap Al-Quran. Sumber hukum dari syariat Islam berasal dari hadis yang menguatkan Al-Quran. Karena hal itu, ketentuan dalam Al-Quran dikokohkan dan dikuatkan melalui hadis. Lalu yang kedua, hadis sebagai penjelas terhadap Al-Quran. Hadis berperan sebagai penjelas terhadap Al-Quran dalam artian penjelasan pada ayat-ayat Al-Quran yang maknanya masih kurang jelas atau masih umum. Dan yang ketiga ada hadis sebagai musyri, penetap dan pembuat hukum syariat. Hadis sebagai musyri berperan sebagai pembuat hukum syariat, yaitu membuat hukum-hukum baru yang belum ada di dalam Al-Quran. Ilmu hadis. Ilmu hadis adalah ilmu yang mempelajari secara rinci berkaitan dengan cara pemindahan hadis dari Nabi Muhammad SAW, dari sahabat atau dari para tabi'in, dengan cara mengetahui para periwayat hadis dari sudut kredibilitas intelektual dan kredibilitas kepribadian dan kondisi sanadnya, yaitu serangkaian dari satu rawi ke rawi yang lainnya, apakah tersambung atau terputus. Ilmu hadis sendiri ada dua, yaitu yang pertama, ilmu hadis riwayah. Ilmu hadis riwayah merupakan ilmu hadis yang berkenaan dengan pemeriksaan lafaz-lafaz dalam sanad dan matan, pemahaman metode penelaah sanad atau thoriqatul isnad, pemindahan hadis atau naqlul hadis, lalu memeriksa nama-nama yang meriwayatkan tahqirur ruwaat, dan yang terakhir memeriksa hal-hal yang berhubungan dengan pengambilan hadis secara benar, tepat, dan sah, baik dalam sanad atau matan. Dan yang kedua ada ilmu hadis dirayah. Ilmu hadis dirayah merupakan ilmu hadis yang berkenaan dengan, pertama, memberi penilaian terhadap hadis-hadis dari sudut tingkat kesohihannya, apakah suatu hadis itu sohih, hasan, atau dhaif. Kedua, penyaringan terhadap riwayah, syarah-syarah riwayah, jenis-jenis, hukum-hukum riwayah, dan ihwal periwayah atau rawi. Ketiga, menelaah teks hadis dari makna yang terkandung di dalamnya dan sudut kebahasaannya. Dan yang terakhir, memberikan kesimpulan yang dapat ditarik dari teks matan hadis tersebut. Proses periwayatan hadis. Proses periwayatan atau transmisi hadis memiliki istilah yang harus diketahui. Yang pertama, rawi. Rawi merupakan orang yang meriwayatkan hadis, baik dari kalangan sahabat, tabi'in, maupun tabi'in, sebelum sampai pada pencatatan hadis, atau yang disebut mudawin. Kedua, sanad. Sanad merupakan tumpuan hadis berupa rangkaian para periwayat atau rawi hadis dalam cara transmisi hadis. Lalu yang terakhir ada mudawin. Mudawin merupakan orang yang membukukan dan menuliskan hadis.
Jenis dan tingkatan hadis. Yang pertama, hadis mutawatir. Hadis mutawatir secara definisi adalah suatu hadis hasil tanggapan dari panca indera yang diriwayatkan oleh sejumlah besar rawi. Karena itu, suatu hadis ini disebut hadis mutawatir apabila telah memenuhi 3 syarat. Yang pertama, yang disampaikan pewartaan oleh rawi berdasarkan panca indera. Kedua, jumlah rawi itu harus mencapai suatu ketentuan yang tidak memungkinkan mereka bersepakat berbohong. Dan yang ketiga, seimbangnya jumlah antara rawi-rawi dalam setiap lapisan atau sobakoh. Kedua ada hadis ahad. Hadis ahad merupakan hadis yang apabila tidak memenuhi syarat-syarat mutawatir, maka disebut hadis ahad. Dalam istilah ilmu hadis, hadis ahad ini juga yang tidak mencapai derajat mutawatir, kata ulama ahli hadis yang mentakrifkannya. Sebutan bagi hadis ahad itu ada yang pertama hadis masyhur, merupakan hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih, tidak mencapai derajat mutawatir, yaitu terdiri dari macam-macam hadis masyhur. Kedua ada hadis aziz. Hadis aziz adalah hadis yang ada pada salah satu tobakoh sanadnya terdapat 2 orang rawi. Lalu yang ketiga ada hadis gharib. Hadis gharib menurut istilah adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi secara sendiri. Tingkatan kualitas hadis. Yang pertama ada hadis sahih. Hadis yang berhubungan dengan rawi-rawinya, diterima dari rawi yang adil, memiliki sifat adil, yaitu kredibilitas pribadi, yaitu muslim, dewasa, sehat akalnya, dan tak pernah berbuat dosa, dan labid. Labid itu artinya memiliki kredibilitas intelektual, yaitu kuat hafalannya, cermat, tidak pelupa oleh perawi yang adil, dan labid juga tidak cacat, dan tidak bertentangan dengan riwayat yang lebih kuat lainnya. Lalu ada hadis hasan, merupakan hadis yang sanadnya berkesinambungan tanpa putus, yang disampaikan oleh perawi yang adil. Hadis hasan juga terbebas dari cacat atau ilat, dan yang bertentangan dengan riwayat yang lebih kuat. Lalu ada hadis do'if, hadis yang tidak memenuhi hadis sahih dan hadis hasan, dan mengandung cacat atau ilat, serta bertentangan dengan riwayat yang lebih kuat. Kitab-kitab kumpulan hadis. Terdapat tingkatan kitab kumpulan hadis yang ada di kalangan muslim sunni. Dilihat dari derajat dan kualitasnya dapat diurutkan sebagai berikut. Yang pertama, kitab Sahih Bukhari. Kedua, kitab Sahih Muslim. Ketiga, kitab Sunan Abu Daud. Keempat, kitab Jami'ut Tirmidzi. Kelima, kitab Sunan An-Nasai. Dan yang keenam, kitab Sunan Ibnu Majah. Baik, sampai di situ materi yang bisa saya sampaikan, dan insya Allah telah saya kuasai. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Kariska mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.